malam hari ini kesempatan yang sangat langka sekali, pertama kali akan diisi oleh seorang crown agency yang luar biasa. Saya aja excited ya. Jadi teman-teman semua, kita akan menyimak dan kembali akan ada pembicaraan dari testimoni dan sukses story dari Pak Afrial. Teman-teman boleh menyiapkan pertanyaannya untuk kami. Baik, saya akan panggilkan crown agency kita, Pak Afrial Tabrani. Ya, kita lihat bisa. Crownnya ada di sini. Malam hari ini langsung dengan orangnya. Crownnya ada di sini. Selamat malam, Pak Afrial. Selamat malam. Selamat malam, Bu Esther. Nggak sengaja ketemu Bu Esther di Kupang. Ya, teman-teman semua. Ternyata ini satu momen yang luar biasa. Ini baru pertama kali saya live FB nasional dan hari ini saya live bersama hostnya yaitu Ibu Esther ya. Itu suatu hal yang luar biasa buat saya. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Afrial Tabrani. Buat yang belum kenal, saya bergabung di bisnis ini Januari 2014 ya. Latar belakang saya sendiri saat itu dulunya saya hanya salah seorang connect bus. Ya. Dan di Januari 2014 itu usia saya 36 tahun. Dan saat itu saya kondisinya menganggur. Kenapa? Karena saya sudah tinggalkan terminal 1 tahun sebelumnya. Dan saya bersumpah, saya tidak akan pernah balik lagi ke terminal apapun yang terjadi dengan hidup saya. Tetapi ternyata sumpah itu kemungkinan besar saya langgar. Kenapa? Karena di Juni 2013, saya sudah tidak lagi bekerja. Saya tidak lagi berbisnis, saya menganggur. Nah, demi saya menjaga sumpah saya menganggur Bapak Ibu. Ya, saya tidak mau lagi balik ke terminal karena memang pekerjaan yang saya tahu hanyalah pekerjaan di terminal, pekerjaan kasar. Nah, pada saat saya di Desember, kehidupan saya sudah sangat kacau balau. Jadi bahkan untuk makan saja saat itu saya udah susah. Jadi kalau siang saya bisa makan, malam saya bingung mau makan apa Bapak Ibu. Ya. Nah, disitulah saya mulai berpikir kembali untuk balik lagi ke terminal. Jadi saya bertekad, kalau seandainya tanggal 1 Januari 2014 saya tidak ketemu bisnis yang bagus, maka saya bertekad mau balik lagi ke terminal jadi connect. Bayangkan ya, mau jadi connect aja pakai tekad ya, gimana mau jadi orang sukses ya. Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian, di Januari 2014 saya berkenalan dengan bisnis ini Bapak Ibu. Nah, saat itu seharusnya saya punya alasan yang tepat untuk menolak ini bisnis. Yang pertama, karena saya menganggur. Ya, jadi seharusnya saya tolak ini bisnis dengan alasan orang nganggur diajak nabung. Boro-boro buat nabung, buat makan aja susah. Betul kan tidak? Ya. Dan yang kedua, seharusnya saya juga bisa tolak ini bisnis karena bisnis ini ajak-ajak orang, cari-cari orang. Ya. Nah, sedangkan saat itu cari istri pun saya nggak bisa. Karena kondisi saya hari itu, saya single parent. Ya, saya bersama 2 anak saya tidak punya istri, sudah 3 tahun. Ya, saya tinggal di rumah bersama kedua anak saya dan kedua orang tua saya yang sudah tua, yang sudah pensiun dan tidak bekerja. Dan hari itu mereka semua mengandalkan saya untuk bisa makan. Jadi Anda bisa bayangkan kondisi hidup saya saat itu. Ya, bukan minus lagi, di bawah minus Bapak Ibu. Tetapi begitu saya diperkenalkan bisnis ini, semua impian, semua cita-cita, semua harapan muncul. Keyakinan di diri saya tiba-tiba muncul. Saya yakin saya bisa. Kenapa saya yakin saya bisa? Karena yang pertama, yang saya lihat bisnis ini, alasannya adalah kenapa saya yakin bisa. Karena bisnis ini tidak jualan barang, tidak jualan produk. Nah, itu udah satu modal keyakinan buat saya. Karena selama saya pernah ikut MLM, di mana yang harus menjual, saya tidak pernah bisa sukses dan tidak pernah bisa keluar dari terminal. Dan saya tahu kalau menjual produk adalah salah satu kelemahan saya. Dan bisnis ini tidak jualan. Itu yang membuat saya tiba-tiba punya keyakinan. Dan kedua, bisnis ini hanya membangun 3 grup atau mengajak 3 orang saja. Ya, kalaupun mengajak banyak, yang penting ada 3 orang di 3 kaki berbeda yang jalan. Bisnis ini sudah bisa jalan sampai crown, sampai posisi tertinggi. Itu yang membuat saya yakin. Muncul sebuah keyakinan besar bahwa saya bisa. Akhirnya karena keyakinan muncul, keberanian pun muncul di diri saya. Yang tadinya saya mau menolak bisnis ini karena nggak punya uang, yang tadinya saya menolak bisnis karena kurang pergaulan, tidak ada pasangan, semua hilang. Alasan-alasan untuk menolak bisnis ini hilang. Yang ada adalah
bagaimana caranya saya bisa bergabung ke dalam bisnis ini. Ya, akhirnya Bapak sekalian, pulang dari presentasi, saya merenung, apalagi yang saya miliki. Nah, saya lihat ada motor Mio saya. Motornya udah butut ya, motor Mio saya, tetapi untungnya ada BPKB-nya masih ya. Walaupun STNK-nya sudah mati 2 tahun saat itu. Jadi saya gadaikan BPKB motor tersebut ya. Saya gadaikan 2 juta rupiah saat itu. Kemudian saya ambil tabungan, karena waktu itu belum ada tabungan 1 juta, baru ada yang 350.000. Saya ambil tabungan 350.000, 2 titik, 2 nama. Ya, karena waktu itu satu KTP hanya boleh 1 nama. Akhirnya saya pinjam KTP adik saya. Karena setelah saya prospek adik saya ajak adik saya, dia menolak bisnis ini. Akhirnya saya pinjam KTP-nya. Ya, saya pinjam KTP-nya, saya pinjam ATM-nya. Jadi saya bikin 2 nama saya, nama Afrial, dan di bawah langsung saya, itu nama adik saya. Jadi domain pertama saya, saat itu ya saya sendiri. Nah, saya langsung action Bapak Ibu. Ya, setelah bergabung 13 Januari 2014, saya langsung action. Jadi ibarat orang sudah terkungkung terlalu lama, sudah susah terlalu lama, ketika menemui sebuah peluang bagus, saya gaspol. Saya nggak angkat remnya. Saya seperti itu. Jadi dalam 2 minggu, saya presentasi. Siapa saja orang-orang yang saya kenal saat itu, ataupun orang yang tidak saya kenal, asal ada ketemu orang, senggol, prospek. Nah, orang pertama yang saya prospek, Anda mau tahu, yaitu Bapak Sarno, seorang satpam, yang hari ini pun sekarang beliau sudah kron. Ya, saya prospek beliau orang yang pertama yang percaya dengan bisnis saya. Dan beliau orang yang pertama kron, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, saat itu saya bergabung 13 Januari, dan dalam waktu 2 minggu, ya, dengan segala keterbatasan saya, prospek, saya bisa mengajak 16 orang dari 17 orang yang saya ajak. Itu artinya terbukti bahwa bisnis ini betul-betul susah ditolak orang. Ya, di sini susah ditolak orang. Biasanya kalau saya ikut bisnis network yang sifatnya ngajak-mengajak, itu belum pernah terjadi Bapak Ibu. 17 orang diajak, 16 gabung, belum pernah terjadi. Yang terjadi biasanya ngajak 10 orang, itu yang nolak 15 Bapak Ibu. Tapi di sini, saya hanya ditolak oleh 1 orang. Saya ingat betul, ditolak teman saya yang nolak saya. Ya, itu pun karena dia tidak dengarkan saya ketika saya presentasi, pikirannya kemana-mana Bapak Ibu. Ya, tetapi yang lainnya itu menerima bisnis saya. Ya, salah satunya yaitu Bapak Juli Kasmo, yang hari ini juga sudah punya Mercedes-Benz dan posisi titanium dengan income 100 juta. Itu orang pertama, orang-orang awal saya yang saya ajak dan mau ikut bisnis ini Bapak Ibu. Ya, akhirnya itu membuat saya di bulan pertama punya income 2 juta rupiah. Saya naik posisi tim agensi namanya. Jadi saya gadaikan BPKB motor 2 juta. Saya berpikir bagaimana uang itu harus balik dalam waktu secepatnya, maksimal 2 bulan. Ya, ternyata uang itu bisa kembali dalam waktu 1 bulan. Artinya, dari bulan kedua, saya sudah tidak lagi menabung dari kantong sendiri lewat bisnis ini. Jadi saya menabung di bisnis ini dari bonus yang saya dapatkan di bulan pertama, yang 2 juta tadi. Ya, saya buat nabung 700.000 karena 2 titik. Nah, sisanya saya buat makan dan buat operasional saya. Memang saat itu operasional saya minim sekali. Ya, dari rumah paling bawa uang 20.000, 30.000, ketemu teman hanya di 7-Eleven rata-rata. Jadi warung kopi yang paling murah saat itu Sevel, tapi Sevelnya udah bangkrut sekarang. Nah, itu ngopi di sana 7.000. Jadi saya ketemu orang rata-rata di Sevel 7.000, saya ngopi, 7.000 dia ngopi, saya traktir 14.000. Ya, sisanya bensin. Ya, nggak kasih makan, uangnya nggak ada. Ya. Nah, dari 16 orang tersebut, saya kembangkan jaringannya Bapak Ibu. Akhirnya di bulan kedua, saya tembus posisi leader agensi dengan income 5 juta rupiah Bapak Ibu. Udah mulai, napas saya sudah mulai agak lega. Yang tadinya hidup saya ibaratnya air udah seleher, nah dia udah mulai turun ke dada Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian di bulan ketiga, yang luar biasanya lagi, efek dari bonus saya yang besar di bulan kedua, itu membuat jaringan saya berkembang sedemikian cepatnya. Sehingga di bulan ketiga, saya langsung naik posisi silver. Ya, saya tidak ngalamin posisi bronze. Saya langsung naik posisi silver dengan income 13 juta rupiah Bapak Ibu. Buat saya hari itu, 13 juta 5 tahun lalu itu besar Bapak Ibu. Ya, sekarang aja besar ya, gimana 5 tahun lalu. Apalagi uang itu saya terima, saya sejak udah sekitar 1 tahun tidak pernah punya uang. Jadi 13 juta itu angka yang buat saya itu besar sekali Bapak Ibu. Ya, saya ingat banget waktu itu saya dapat bonus bulan pertama itu, saya ajak anak saya makan ke mall, anak saya nggak percaya. Dia sampai nanya 2 kali, "Papa ada uang?" Bilang, "Ada."
Pas saya mau naik motor lagi, dia tepak lagi tangan saya. Serius Pak, ada uang. Saya langsung mikir, anak saya trauma nih, udah terlalu lama saya nggak punya uang. Ya hampir setahun saya ingat-ingat saya nggak pernah ngajak anak saya ke mall, Bapak Ibu. Ya, setelah saya dapat bonus 13 juta, baru hari itu saya ngajak anak saya ke mall dan mereka nggak percaya, Bapak Ibu. Akhirnya saya traktir mereka makan, beli pakaian. Ya, saya yakinkan lagi bahwa papanya sekarang punya uang, apa yang mereka mau, saya sudah bisa sediakan. Terus orang tua saya, ya, listrik, segala macam, bayar semua, makan, ya hidup udah mulai kembali normal. Ya, 3 bulan saja saya berjuang, hidup saya sudah mulai kembali normal, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya terus lanjutkan bisnis ini. Saya tidak angkat itu gas, ya, saya injak terus itu gas. Dan dalam waktu 8 bulan, Agustus 2014, saya tembus posisi gold dengan income 26 juta. Wih, makin lega hati saya, Bapak Ibu. Ya, jadi masuk mall ibaratnya udah ngelihat pelangi, Bapak Ibu, ya. Udah nggak buram lagi, nggak hitam putih. Ya, udah semangat sekali, Bapak Ibu, ya. Nah, makin besar bonus, saya bukan makin menurunkan kinerja saya, tetapi saya makin kencang lagi, saya makin gas lagi. Impian saya besarkan lagi. Ya, saya tidak hanya mau sampai di situ saja. Saya tetap keluar dari zona nyaman saya, Bapak Ibu. Akhirnya, di Februari 2015, 1 tahun 1 bulan setelah saya menjalankan bisnis ini, saya tembus posisi platinum dengan income 49 juta rupiah, Bapak Ibu. Jadi Anda bisa bayangkan, Januari 2014, saya minus, nggak punya uang, pengangguran. Ikut bisnis CI, gadein motor. Nah, bulan pertama, bonus 2 juta. Nah, 1 tahun 1 bulan kemudian, saya sudah punya income 49 juta rupiah, Bapak Ibu. Artinya kenaikan penghasilan yang luar biasa dalam waktu 1 tahun. Betul tidak? Ya. Nah, itu pun juga tidak membuat saya berhenti sampai di situ. Ya, akhirnya saat itu saya beli 1 buah mobil. Mobil HRV pertama saya, itu platnya B350AJ. Ya, artinya cuma 350.000 aja modalnya. Ya, modal beli mobil itu tabungan pertama saya. Nah, mobil sudah ada, saya nyenengin anak saya, orang tua saya, lebaran kami jalan-jalan, ya, melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, kebersamaan yang dulu terkotak-kotak karena tidak ada uang, sekarang mulai berkumpul lagi, ya, dan luar biasa saya melihat wajah orang tua yang mulai bahagia, bapak saya, ibu saya, ya. Nah, dari situ saya makin kencang lagi jalankan bisnis ini, dan di bulan Oktober 2015, alhamdulillah saya tembus posisi titanium dengan income 98 juta rupiah, Bapak Ibu. Ya, dan tidak itu saja. Di titik saya yang kedua, yang tadi saya bilang, saya akan beli 2 titik. Titik pertama nama saya, titik kedua adik saya. Nah, titik kedua itu atas nama adik saya, di bulan Oktober itu tembus posisi gold dengan income 30 juta. Ya, jadi saat itu Oktober 2015, 1 tahun 10 bulan, saya sudah tembus income 130 juta per bulan, Bapak Ibu. Ya. Nah, dari situ saya mulai cari istri. Ya, maklum uang udah ada. Ya, duit banyak kan, ada istilah kan. Ada orang bilang kan kalau kita punya banyak uang, kita punya banyak pilihan, betul kan tidak? Punya sedikit uang, sedikit pilihan. Kalau nggak ada uang, nggak ada pilihan. Jomblo aja terus-terusan. Ya. Nah, karena tadi itu saya sudah punya uang, akhirnya saya cari istri dan alhamdulillah tidak lama, ya, bukan karena ngebet juga, ya, tapi ya emang itu juga sih. Ya, tidak lama, 1 bulan kemudian, tanggal 15 bulan 11 2015, saya bertemu jodoh saya, yaitu istri saya tercinta, Ibu Tini Tabarani. Dan titik saya yang atas nama adik saya, langsung saya hibahkan kepada istri saya. Karena memang saya dari awal jalan Tria, saya sudah punya cita-cita. Kalau seandainya suatu saat saya ketemu jodoh saya, maka titik saya ini akan saya berikan kepada istri saya. Nah, sejak itu, periode kedua bisnis saya dimulai. Ya, dari mulai Oktober 2015, saya mulai berdua menjalankan bisnis ini bersama istri saya. Dan plus, saya pasang 1 nama lagi, yaitu nama anak saya, Gani. Ya, dan dari situ kami kerjakan 3 titik. Artinya kami yang tadinya saya membangun 5 grup, dengan adanya saya tambahkan titik anak saya, tambah lagi 2 grup lagi saya kerjakan. Artinya 7 grup kami jalankan bersamaan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, tepat 1 tahun kemudian, di Oktober 2016, titik pertama saya tembus posisi tertinggi, yaitu Crown Agency. Ya, jadi total dari awal saya jalanin TI sampai posisi puncak itu 2 tahun 10 bulan, Bapak Ibu sekalian. Dan yang menggembirakan lagi, titik istri saya, titik kedua atas nama istri saya, saat itu di saat yang sama, di bulan yang sama, itu tembus posisi platinum
dengan income 50 juta rupiah per bulan. Jadi dari Oktober 2016 sampai hari ini saya sudah merasakan income tiap bulannya tidak kurang dari 1/4 miliar Bapak Ibu. Ya, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, kalau dilihat kilas balik bagaimana income 1/4 miliar ini bisa tercipta dari hanya gara-gara keberanian menggadaikan BPKB motor Bapak Ibu. Ya, jadi saya kadang-kadang suka kaget sendiri juga Bapak Ibu ya. Ternyata tidak disangka Bapak Ibu sekalian ya. Nah, alhamdulillah terus saya jalankan juga sampai hari ini ya. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah posisi saya tetap crown dan income saya bulan kemarin saya terima 306 juta. Ya, titik kedua atas nama istri bulan kemarin terima 90 juta, 93 juta. Terus titik anak saya ya, bulan kemarin itu tembus posisi gold dengan income 25.900.000 Bapak Ibu sekalian. Jadi 400 juta lebih kami terima. Ya, karena dari awal saya jalanin 3i, begitu mengenal bisnis ini, saya tancap gas dan sampai detik ini gas itu tidak saya angkat. Sampai detik ini belum saya angkat dan memang belum mau saya angkat. Ya, saya masih presentasi setiap malam. Ya, di Jabodetabek saya presentasi mulai Senin sampai Kamis. Ya, itu setiap malam saya tidak ada libur presentasi. Ya, kalau hari Jumat saya meliburkan diri. Hari Jumat baru saya libur. Hari Sabtu Minggu saya terbang keluar kota menemani mitra-mitra saya di daerah. Ya, seperti hari ini saya ada di Kupang Bapak Ibu sekalian menemani mitra saya itu Bapak Agus dan Ibu Rina. Ya, Ibu Rina tidak kelihatan kamera. Ya, makanya di sini saya nggak sengaja ketemu Ibu Esther, ternyata juga beliau orang Kupang Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini karena mimpi saya tidak hanya ingin sampai di sini. Ya, secara pribadi saya punya mimpi, saya ingin mengkronkan 3 titik. Titik pertama sudah selesai, titik kedua yaitu di istri tinggal 1 langkah lagi, titik ketiga di anak saya itu tinggal platinum, titanium, crown. Jadi 3 langkah lagi. Dan ini saya mau tutup titik kedua saya, yaitu di Oktober ini, di Desember ini. Jadi saya mau kejar di Desember titik istri saya crown. Jadi saya mau tutup 5 tahun saya jalankan bisnis 3i. Januari 2014 saya bergabung. Januari 2019 besok adalah genap 5 tahun saya mau punya income 1/2 miliar. Ya, double crown Bapak Ibu. Jadi it's all about mindset Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dulu seandainya saya berpikir bagaimana caranya nabung 5 tahun, mungkin kehidupan saya tidak berubah seperti ini. Tetapi untungnya pada saat saya di perjalanan bisnis ini, yang di kepala saya adalah bukan bagaimana saya menabung selama 5 tahun ke depan, tetapi bagaimana saya bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa melalui bisnis ini selama 5 tahun ke depan Bapak Ibu. Itu yang ada di pikiran saya. Jadi saya berharap Anda pun yang belum bergabung, berpikirlah seperti saya. Jangan berpikir bagaimana caranya menabung, tapi berpikirlah bagaimana merubah hidup Anda 5 tahun ke depan. Mau nggak Anda jadi orang yang beruntung? Ya, karena dalam agama pun dikatakan, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik hidupnya dari hari kemarin. Dan orang yang hari esok, hidupnya lebih baik dari hari ini. Ya, nah, mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dan ingat teman-teman, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Melalui bisnis 3i Network, mari sama-sama kita ciptakan masa-masa keemasan dalam hidup kita. Oke, terima kasih dari saya. Sokron. Luar biasa sekali, Pak Afial. Terima kasih, ternyata kita bisa ketemu di sama-sama, Bu Esther. Pak Afial ternyata sangat semangat sekali ya Pak ya. Jadi sejak saya dengarkan podcast saya cukup kangen sendiri. Artinya sekarang saya juga udah mulai tancap gas sih Pak. Kakinya digas terus, digaspol terus. Nah tadi saya suka sekali dengan statementnya Pak Afial, katakan jangan pikirkan bagaimana menabung selama 5 tahun itu. Tapi pikirkanlah bagaimana mengalami perubahan hidup dalam kehidupan yang sudah dialami. Nah itu luar biasa sekali Pak. Jadi Bapak 1/4 miliar itu tuh ya? Ya, duit semua nggak campur daun. Ya, duit asli dari Bank Indonesia, bukan monopoli, bukan ya, duit monopoli bukan ya. Ini agak norak-norak nih Pak. Kan Bapak kan dari orang yang sangat minat gitu. Orang mantan snack ya waktu
dari keadaan harus menggadaikan semuanya satu kali Bapak ambil, dan akhirnya bisa menjalankan bisnis ini, dan Bapak mengalami loncatan-loncatan prestasi yang luar biasa sekali tanpa harus melalui bronze, dan akhirnya naik puluhan juta itu Bapak dapatkan. Nah, itu bagaimana Bapak bisa ketika mendapat uang puluhan juta bahkan sampai ratusan juta itu, anak-anak pandangannya juga berbeda. Karena tahunya bapaknya kan miskin kere banget gitu kan Pak ya. Ya, yang jelas yang seperti tadi saya ceritakan, anak saya nggak percaya. Gitu ya. Kalau sekarang udah mulai percaya, dan mereka pun udah mulai kelihatan kayak anak orang kaya, walaupun kadang-kadang masih lah gaya kampungnya. Ya, kayak minggu kemarin kami jalan sama anak saya, ini ada cerita lucu, saya jalan sama anak saya, wah saya niatnya mau traktir makan di restoran gitu kan. Nah, begitu bawa mobil, saya tanya nih anak saya, ini mau makan apa? Yuk, mau bawa di rumah. Ternyata si kecil langsung jawab, wah aku pengen makan ketoprak, wah kangen banget aku makan ketoprak. Dan langsung bohong, ketoprak, nyarinya di mana nih di kampung? Ya masih ada lah, sisa-sisa. Jadi gini Pak, saking udah lama jadi orang kaya gitu, sampai udah lupa ya. Gitu. Biasa sekali. Dan Pak, berapa lama Bapak? Saya lama, karena bapak saya supir ya. Jadi saya dari latar belakang bapak saya supir di terminal Kampung Melayu. Kakek saya pun, saya orang Betawi asli, jadi tinggalnya di daerah Kampung Melayu itu. Kakek saya pun dagang roti di Kampung Melayu. Jadi hampir rata-rata dari mulai kakek saya, orang tua saya, bahkan ada paman saya, saudara saya, semua itu nyari duitnya di terminal. Ada yang jadi kang ojek, ya, ada yang dagang Indomie. Jadi selulus SMA ya saya nongkrongin di terminal, keasikan. Akhirnya jadi connect, dan saat itu pendapatan 50.000 per hari itu buat saya gede gitu loh ya. Lumayan besar gitu, apalagi ngerokok sama makan biasanya udah ditanggung kan, jadi ya udah nggak ada bermimpi besar lagi saat itu gitu. Jadi hampir dari 1 tahun setelah lulus SMA, kurang lebih 15 tahun lebih di terminal. Lama. Nah, seperti apa kondisi Pak Afrial pada waktu kenalkan Inet? Ya, kondisi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saya minus. Saya memang udah nggak ketemu jalan hari itu. Ya, ibaratnya, kan ada orang bilang life begin at 40. Orang hidup dimulai dari 40 tahun. Usia 50 tahun. Nah, saat itu usia saya 36 tahun. Jadi nggak punya, uang nggak ada. Jadi kalau boleh dibilang, ibarat lorong, saya itu seperti menuju lorong gelap gitu. Ya, lorong yang nggak ada cahayanya. Jadi seperti itulah kira-kira hidup saya. Luar biasa. Jadi memang perjuangan yang mudah ya Pak. Ya. Nah, kenapa sih Pak Afrial mau memikirkan? Karena saya pikir waktu itu saya mau kemana lagi? Mau bisnis konvensional, modal nggak punya. Keahlian nggak ada. Jadi itu bukan option. Mau kerja. Usia saya waktu itu 36 tahun. Mau kerja apa? Di kantoran, saya nggak suka kerja di kantor. Lagi di AC gitu. Ya mama waktu itu, yang namanya AC itu, saya tahunya cuma di mall doang. Ya, dan itu pun masuk angin gitu. Jadi saya nggak terbiasa di AC. Dan yang ketiga juga suara saya udah terbiasa suara terminal, suara connect. Jadi gede, suaranya besar. Jadi saya pikir kalau saya kerja di kantor pasti paling 2 hari saya udah dipecat. Kenapa? Berisik gitu ya. Orang kalau kerja di kantor kan soalnya pelan-pelan. Nah saya nggak bisa gitu. Dan saya nggak punya keahlian lain. Jadi satu-satunya cara merubah hidup yang saya tahu cuma bisnis network atau jaringan. Ya. Nah, saya memilih Tria ini karena menurut saya ini tepat. Yang tadi saya jelaskan, bisnis ini nggak jualan, dan itu salah satu penyakit atau kelemahan saya itu, saya nggak bisa jualan. Tapi kalau tiba ngomong, saya bisa ngomong walaupun salah, ya, walaupun salah, karena waktu saya prospek 16 orang itu rata-rata cara prospek saya salah, ya. Boleh tanya Pak Sarno, waktu itu saya ketemu beliau, saya bilangnya bukan CAR, saya bilangnya BCA. Untungnya yang saya prospek satpam ya beda tipis lah EQ-nya sama kenaikan, jadi ho aja gitu. Ya, jadi modal saya waktu itu pede. Ya, modal saya pede. Kenapa saya bisa prospek orang? Pede saya gini. Waktu itu saya berpikir siapapun orang di depan saya yang tahu bisnis Tria ini saya. Ya, bukan orang itu. Mau dia dokter, mau dia apapun lah profesinya, yang tahu bisnis ini saya. Jadi kalau yang tahu bisnis ini saya, maka benar atau salah orang itu pasti nggak tahu kan. Yang penting saya percaya diri. Karena bisnis ini menurut saya, pada saat kita mengajak orang lain, itu kita sedang mentransfer keyakinan. Ya, mentransfer sebuah keyakinan. Jadi ketika kita bicara dengan meyakinkan, ya, orang kemungkinan akan tertarik. Ya, walaupun pada saat
waktu pertama itu 16 orang itu ikut training Pak Kwancen saat itu di kantor, mereka komplain keluar bilang sama saya, "Udah, kok yang Pak Bel jelasin beda sama Pak Kwancen jelasin," gitu kan. Wajar ya, dalam hati saya wajar ya, jelasin salah gitu. Cuma saya punya ilmunya aja kan, saya punya ilmu ngeles waktu itu. Saya bilang, ya saya salah aja, lu pada gabung gimana, gue benar kan gitu. Itu sih ya. Jadi seperti itu, Bester ya. Ya, ya, ya. Memang cari-cari tempat mudah ya Pak, tanpa harus skill, tanpa harus modal, dan Ya. ternyata akhirnya Pak Afio, nah sekarang Pak Afio dari tahun kesulitan mencapai tahun itu apa? Saya bilang semua everything is all about mindset ya. Jadi tinggal mindsetnya aja. Jadi saya tidak pernah memasukkan pikiran sulit di kepala saya dari mulai saya jalankan bisnis CI. Ya. Contoh tadi saya bilang betapa banyak orang mau gabung bisnis ini ngandelin yang ngajak, ya. Dan akhirnya ketika nggak jalan menyalahkan yang ngajak. Saya pada saat saya menerima bisnis ini, saya sudah menganggap detik itu juga pada saat saya tanda tangan ini bisnis saya, bukan bisnis orang yang ngajak saya. Sukses atau tidaknya bisnis ini tergantung saya, ya. Makanya saya punya rumus, saya tidak pernah mau komplain upline, saya tidak mau komplain perusahaan, ya. Jadi satu-satunya orang yang harus saya komplain ketika bisnis ini tidak berjalan adalah diri saya sendiri. Nah, agar saya tidak mengkomplain diri saya mempersiapkan diri. Jadi selain saya berjuang secara fisik membangun bisnis ini, saya juga berjuang secara mental. Artinya saya belajar membangun mental. Bagaimana punya mental kaya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Baik Pak. Nah ini apa namanya? Jadi dari berawal dari mindset, Bapak bisa bahwa di pikiran kita harus ditanamkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah. Yes. Ya fokusnya lebih ke solusi gitu Yes. ya Pak ya. Lebih ke perubahan tujuan kita daripada masalah itu. Yeah. Karena itu dengan entengnya, itu dengan mudahnya Pak Afril bisa cepat kejuan nggak bisa. Apalagi Pak kalau untuk double crown itu bagaimana itu Pak nextnya ke depan itu targetnya? Jadi sebetulnya saya hanya mengulang. Jadi ketika saya punya sebuah sikap yang saya merasa benar, nah sikap itu saya iringi dengan tindakan yang juga benar, dan ternyata tindakan itu terbukti. Saya mencapai posisi crown pertama. Jadi sebetulnya nggak susah. Saya tinggal mengulang sikap yang sama, tindakan yang sama, tentunya hasilnya pun saya yakin akan sama. Jadi saya hanya melakukan pengulangan. Nah, jadi contoh begini. Ketika saya berposisi crown, contoh, ketika saya membangun jaringan anak saya, pada saat itu jaringan anak saya 0. Ya. Nah, saya harus memposisikan diri bukan seorang crown. Kalau saya memposisikan diri seorang crown, tentu saya akan lemes. Kenapa? Karena pada saat saya bangun jaringan saya hanya ketemu 1 orang, 2 orang presentasi. Jadi hati saya pun saya jaga, pikiran saya jaga, sikap saya jaga. Hari ini saya sugestikan diri saya. Hari ini saya bukan crown, hari ini saya orang baru. Hari ini saya ketemu orang, dia boleh tolak saya, tapi saya juga berhak ngasih tahu dia. Saya gunakan prinsip itu. Anda berhak tolak saya, tapi saya juga punya hak ngasih tahu Anda. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, akhirnya jaringan anak saya dari 0 saya bisa bangun. Karena pun saya juga keluar dari zona nyaman. Saya tidak mau berdiri seperti crown. Kalau saya ke daerah yang jauh, saya naik kereta, masih saya lakukan. Makanya saya bisa membangun titik istri saya bisa membangun titik anak saya, karena pola yang sama saya lakukan dari ulang lagi. Nah, kadang-kadang banyak orang yang sudah punya posisi yang cukup nyaman, posisi tinggi, tidak mau melakukan pola dari ulang. Sehingga membangun 3 grup pun kadang-kadang kaki ketiganya nggak jalan. Nah, sedangkan saya membangun 7 grup, 7-7-nya jalan. Karena sikap saya selalu sama. Saya selalu merasa seperti orang baru. Jadi dalam bisnis network ini harus pintar-pintar bersikap. Kadang saya bersikap seperti seorang crown, ketika saya bertemu dengan jaringan besar saya, tapi saya juga harus sanggup bersikap seperti seorang agensi ketika saya memulai membangun titik baru. Seperti itu. Sebuah peluang yang sangat bagus, sebuah inspirasi pada malam hari ini. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Bapak kan di akhir-akhir ini Bapak kan banyak closing pengusaha-pengusaha dan juga beberapa artis. Nah, itu bagaimana untuk bisa closing mereka gitu, Pak? Jadi gini ya, sebetulnya kalau bicara closing pengusaha, closing artis, bukan saya yang closing sebetulnya ya. Jadi
jaringan saya, kebetulan jaringan saya ketemu di bawah itu pengusaha, ketemu artis gitu ya. Nah, sebetulnya polanya sama saja. Jadi saya prospek tukang parkir pun sama dengan saya prospek seorang artis atau seorang pejabat sekalipun. I don't care, saya bilang. Saya tidak peduli. Jadi ada istilah gini, kalau bahasa keren ya bahasa Inggrisnya, how to make people do things to do your way. Bagaimana Anda bagaimana Anda membuat orang lain melakukan apa yang Anda mau. Jadi bukan apa yang dia mau. Bisnis ini tidak akan bikin nyaman Anda jika seandainya Anda selalu prospek orang sesuai kemauan orang itu. Anda nggak akan nyaman, Bapak Ibu. Bahkan bisa cenderung Anda akan terlalu capek membangun jaringan bersama orang-orang yang maunya dia. Jadi ketika saya prospek orang, siapapun dia, mau orang kelas bawah, kelas atas, saya bicara ya tentang bisnis TRI, saya kasih peluang. Sama aja, mau bicara sama siapapun sama aja. Saya bicara 3I, investment, insurance income, seperti itu. Terima, ambil, dan ikuti caranya. Jadi bukan saya mengikuti orang tersebut. Mereka yang harus ikutin. Karena kalau mereka tidak mengikuti caranya, seperti ya, jadi saya bilang gini, kalau kita mau jadi pemancing yang hebat, nah, saya coba tanya sama Anda, kalau kita mau jadi pemancing yang hebat, kira-kira umpannya itu yang Anda mau atau yang ikan mau? Ya. Jadi Anda mancing nih, loh, wah, kali naruh umpan langsung dapat ikan, naruh umpan dapat ikan, kail baru lewat belum nyampe air ikannya udah lompat, ya saking jagonya Anda. Nah itu kira-kira yang Anda mau atau yang ikan mau? Tentu yang ikan mau, betul nggak? Bukan yang kita mau. Kalau kita mau, wah roti nih kita aja doyan, wah Mujair pasti doyan nih, kan begitu. Ya tapi itu kan maunya kita. Ya, nah jadi kalian sama untuk sukses di bisnis ini bukan apa yang Anda mau, bukan apa yang saya mau, bukan apa yang calon prospek Anda mau, tetapi apa yang dimaui ini bisnis. Ya. Itulah yang Anda arahkan orang-orang yang Anda prospek, ya Anda arahkan untuk mengetahui apa yang dimaui oleh ini bisnis. Dan ketika mereka mengetahui apa yang dimaui oleh ini bisnis dan menjalankan apa yang dimaui oleh ini bisnis, maka bisnis ini pasti akan memberikan apa yang mereka atau apa yang Anda mau, Bapak Ibu. Itu kuncinya. Baik, Pak. Jadi ini adalah teman-teman pahami produknya di sini ya, Pak. Ya. Pahami, dan kita harus dikonteks dan tentunya kita juga yang akan membawa ya seperti tadi perumpamaan umpan tadi ya kita harus pintar-pintar melempar umpan tersebut, tempatnya juga pasti kita juga harus sesuaikan gitu ya Pak ya, laut yang dalam, laut yang dangkal, jenis-jenis ikannya pasti kita tahu lah, hanya kita yang paling tahu gitu ya. Oke, baik Pak, bagaimana Pak tips-tips sukses mungkin bagi yang pemula, bahkan yang untuk sekarang yang lagi berdarah-darah gitu Pak, untuk naik posisi gitu, itu kan kita juga, saya sendiri juga pengen tahu gitu Pak, gimana caranya Pak? Ya, sedikit mungkin ya. Yang pertama, jadi rule bisnis ini sebetulnya sederhana ya. Apalagi kalau sekarang sudah ada orang yang saya dan teman-teman yang lain lakukan ya. Jadi dulu belum ada rule modelnya, kita bangun sendiri. Nah, kunci di bisnis ini sebenarnya sederhana kalau Anda mau sukses. Saya kasih umpamakan gini, kalau Anda mau naik ke puncak gunung dengan mudah, ya. Jadi Anda mau naik ke puncak gunung dengan mudah, kira-kira apa cara paling mudah untuk sampai di puncak? Tentunya caranya adalah mengikuti orang yang sudah sampai puncak. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau jalankan bisnis ini dan Anda mau dapat hasil besar di bisnis ini, kuncinya trust your leader. Percaya leader Anda. Ya, percaya leader Anda. Ikuti leader Anda. Contoh, pasti di jaringan Anda ada leader yang berposisi front. Nah, ikuti mereka Bapak Ibu. Anda juga nggak perlu juga mengikuti saya. Ikuti leader-leader Anda. Ya kalau Anda mau jadi klon, ikuti klon. Tetapi kalau hari ini Anda orang baru, ya ikuti bros. Ikuti leader LA-nya, ikuti TA-nya. Jadi ikutin saja mereka. Ya, karena mereka yang akan mengantarkan Anda. Mereka akan menarik Anda agar bisa seperti posisi mereka. Jadi Anda tinggal ikuti. Itu cara paling mudah. Ya, suruh suruh datang ke pertemuan, datang. Ikut Zoom meeting, ikut. Itu aja. Jadi apa diri Anda. Dari situ nanti Anda mengalami pengasahan diri. Ya, Anda mengalami peningkatan kapasitas diri. Jadi ketika kapasitas diri Anda besar, nah Anda siap menampung rezeki yang besar. Banyak orang yang tidak memperbesar kapasitas diri.
Jadi kerja aja, tapi kapasitas dirinya nggak ada. Akhirnya sama aja kayak nebang pohon. Ya, nebang terus kapaknya nggak diasah-asah. Ya akhirnya satu pohon aja lama ditebangnya. Gitu. Ya, seperti itu. Baik. Jadi malam hari ini sudah dengan Pak Sama-sama. Afrial, Better. waktu yang sangat langka ini karena selama ini ngejar-ngejar Pak Afrial terus ya. Akhirnya tanpa disangka kadang-kadang saya bisa umpannya kemakan juga di depan. Ternyata ketemunya bukan cuma live ya. Iya, Wah, tapi langsung live. Satu panggung nih. Ya, Bapak Ibu. Iya. Nah, akhir dari semua ini kita juga akan ini panggung ini saya mau kasih semuanya ke Pak Afrial gitu karena saya juga pengen belajar gitu. Nah, tapi dari semuanya itu malam ini dari Pak Afrial kesabaran karena waktu kita juga sudah berjalan dengan tetapnya Pak Afrial akan memberikan kita dan ada tips lagi atau mungkin Oke, terakhir jadi begini Bapak Ibu, ya. Sukses itu kalau diibaratkan misalkan sebuah tempat, ya. Setiap orang pasti ditanya ingin sukses dan ingin menuju ke tempat itu. Nah, untuk menuju ke tempat itu, Anda butuh kendaraan, betul tidak? Ya. Kemudian Anda butuh kendaraan, Anda butuh bahan bakar, Anda butuh engine, Anda butuh diri Anda juga untuk mencapai menuju impian tersebut, menuju tempat tersebut dengan kendaraan itu. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda bertemu dengan sebuah kendaraan yang super cepat, saya katakan. Super cepat untuk Anda bisa mencapai impian Anda. Jadi, bolehlah saya bilang, CI Network ini adalah tempat yang tepat dan layak untuk Anda kerja keras. Kenapa? Banyak orang kerja keras, tetapi kenapa banyak orang tidak bisa kaya? Karena mereka tidak bekerja keras di tempat yang tepat. Contoh seperti saya seorang pekerja keras waktu zaman Connect. Saya jam 2 malam saya sudah bangun Bapak Ibu. Jam 4 pagi saya sudah ada di terminal. Jam 3 itu saya ngambil mobil di pool, jam 4 pagi saya sudah di terminal. Jam 12 saya bekerja sampai jam 12 siang baru saya pulang. Artinya keras sekali saya kerja. Tetapi adakah tempat itu menghasilkan uang banyak untuk saya? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, mungkin Anda juga sudah bekerja keras. Saya tahu. Ya. Pasti setiap orang bekerja keras, apakah dia jadi karyawan, apakah dia jadi seorang usaha. Nah, kalau seandainya kerja keras Anda itu belum bisa menghasilkan seperti apa yang bisa dihasilkan di bisnis ini, kan, ambil peluang bisnis ini dan kerjakan sekuat tenaga Anda, sekeras Anda bekerja seperti seorang karyawan. Fair saja. Jadi kalau Anda tanya, Pak Afrial bagaimana bisa seperti Pak Afrial? Ya kerjakan bisnis ini seperti Anda kerja. Anda kerja tiap hari di kantor, ya kerjakan bisnis ini tiap hari. Ya, Anda pengusaha yang tiap hari ribet dengan keuangan, karyawan dan sebagainya, ya Anda harus mau ribet-ribetnya juga di bisnis. Jadi terima enaknya dan tidak enaknya terima juga. Karena kalau Anda mau lakukan itu, Anda mau menerima itu semua, percayalah Bapak sekalian, di ujung jalan sana ada peluang memiliki income di atas 200 juta per bulan Bapak Ibu sekalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Sokron. Terima kasih. Sukses. Terima kasih.